Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiawati, NIM C1K018056, Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik diagnosa penyakit dan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Yang pertama yaitu teknik diagnosa. Teknik diagnosa dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama dengan cara anamnes. Teknik diagnosa dengan cara anamnes yaitu pendiagnosaan yang dilakukan dengan mengetahui sejarah kematian ikan. Yang kedua yaitu pengamatan terhadap ikan yang sakit. Apakah dia sakit dipengaruhi oleh faktor lingkungannya seperti pH, faktor suhu, upwelling, faktor amoniak dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu diagnosa dengan cara pemeriksaan di lapangan atau pemeriksaan patologis di lapangan. Yang keempat yaitu dengan diagnosa di lapangan. Diagnosa di lapangan ini dapat dilakukan dengan diagnosa secara jelas. Diagnosa secara jelas ini dia mendiagnosa satu penyakit saja. Misalnya pada sebuah kolam budidaya terdapat warna berbendar pada udang, maka itu bisa didiagnosa udang tersebut terserang penyakit Vibrio. Diagnosa di lapangan yang dilakukan yaitu dengan diagnosa sementara. Diagnosa sementara ini dia mendiagnosa lebih dari satu penyakit, apakah dia disebabkan oleh bakteri, jamur, ataupun virus. Biasanya pada diagnosa sementara ini sampel akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang terakhir yaitu tidak ada diagnosa. Yang kedua yaitu ada penyakit pada ikan. Penyakit pada ikan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada penyakit infeksi dan penyakit non-infeksi. Penyakit yang akan saya bahas kali ini adalah penyakit akibat infeksi pada ikan yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Penyakit infeksi pada ikan yang akan saya jelaskan pertama yaitu yang disebabkan oleh bakteri. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari bakteri. Bakteri adalah jenis mikroorganisme yang sebagian besar bersifat parasit dan juga patogen bagi mikroorganisme tidak terkecuali pada ikan. Bakteri akan menginfeksi organisme lain, kemudian akan menyebabkan penyakit dan mengambil nutrisi dari inangnya. Bakteri yang pertama yaitu adalah bakteri BKD. Penyakit BKD ini disebabkan oleh bakteri Rhinobacterium salmoninarium. Biasanya ikan yang terserang penyakit BKD ini akan menimbulkan gejala-gejala, di mana gejala yang ditimbulkan yaitu ikan akan terlihat lesu, kemudian mata ikan akan menonjol, insangnya akan terlihat pucat karena darahnya berkurang atau anemia. Akan terjadi pendarahan di sekitar anus dan juga otot dari si ikan. Perut ikan juga akan kembung, sisiknya akan berdiri, akan terjadi hemoragi, kemudian akan terjadi abses di beberapa bagian tubuh pada ikan. Akan terjadi perubahan warna pada ikan, yaitu akan berubah warna menjadi kehitam-hitaman. Penyakit yang kedua yaitu ada Early Mortality Syndrome atau yang biasa disingkat dengan EMS. Penyakit EMS ini disebabkan oleh bakteri unique strain of Vibrio parahaemolyticus, di mana ikan yang terserang penyakit EMS ini akan menyebabkan atau akan menimbulkan gejala-gejala klinis, di mana gejala yang ditimbulkan dari EMS ini adalah warna hepatopankreas dari ikan berwarna pucat keputih-putihan. Kemudian hepatopankreasnya ini akan mengecil atau mengkerut. Kemudian cangkangnya akan menjadi lunak atau ususnya menjadi kosong. Adanya bintik-bintik atau strip hitam pada hepatopankreasnya. Kemudian hepatopankreas ini
sulit untuk pecah bila dijepit dua jari, serta kematian massal 40-100% dalam 4 hari. Penyakit yang ketiga yaitu penyakit EPDC. Penyakit EPDC ini dia disebabkan oleh bakteri Edwardsella tarda. Ikan yang terserang penyakit dari EPDC ini akan mengeluarkan gejala-gejala klinis, di mana gejala klinis yang dikeluarkan atau yang terlihat pada ikan yaitu timbul luka kecil dengan ukuran 3-5 mm pada samping bagian belakang tubuh si ikan. Kemudian pada samping bagian belakang tubuh si ikan. Kemudian luka bernanah yang berkembang dalam otot rusuk dan juga lambung si ikan. Apabila dibuka akan mengeluarkan gas H2S. Kemudian secara cepat luka bernanah tersebut akan bertambah dalam ke berbagai jaringan atau berbagai ukuran. Kemudian ikan akan kehilangan warna dengan luka-luka berkembang merata ke seluruh tubuhnya. Kemudian bintik-bintik atau nodus putih mungkin akan terjadi pada ginjal ataupun hati, limfa dan juga insang si ikan. Penyakit yang keempat yaitu ada penyakit ERMD. Ikan yang terserang penyakit ERMD ini akan menunjukkan gejala-gejala klinis, yaitu hemoragi pada jaringan subkutan. Kemudian warna kulit dari ikan akan menjadi lebih gelap. Kemudian ikan akan menunjukkan gerakan-gerakan yang lemah. Kemudian ikan akan kehilangan keseimbangan saat berenang. Ikan akan kesulitan bernafas. Jadi perubahan warna pada tubuh si ikan yaitu menjadi warna kehitaman, dan juga akan terjadi peradangan pada sisiknya. Penyakit yang kelima yaitu penyakit ESC. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Edwardsella installuri. Ikan yang terserang penyakit ini menimbulkan gejala klinis yaitu menyerang kantung-kantung penciuman menuju ke otak, menyebabkan radang pada granulomatus si ikan. Selain itu, ikan akan terlihat lesu dan berenangnya tidak beraturan. Bengkak yang terjadi pada ikan akan berkembang di bagian belakang kepala dan juga mengkikis jaringan ikat di bagian tersebut. Pembengkakan ulcer tersebut terjadi sampai ke otak atau ke lubang di bagian kepala ikan. Penyakit yang keenam yaitu ada penyakit fish tuberculosis, di mana penyakit ini disebabkan oleh bakteri Microbacterium marinium, Microbacterium chelonae dan Microbacterium fortuitum. Mikrobakteriosis ini adalah penyakit subkutan dan juga kronik yang ditandai dengan terbentuknya granuloma. Penyakit ini umumnya terjadi pada ikan-ikan yang dipelihara pada akuarium dalam jangka waktu yang lama. Gejala klinis yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah ikan akan mengalami anoreksia atau tidak mau makan, kemudian ikan terlihat lesu, ikan menjadi kurus dan sebagainya. Kemudian ikan akan memisahkan diri dari yang lain untuk mencari lubang untuk dia bersembunyi. Kemudian akan terjadi lesi di kulit si ikan, ulcer dan terjadi hemoragi. Selain itu juga terjadi exophthalmos, kemudian pembesaran pada perut ikan, terjadi lordosis pada ikan, kemudian ikan akan menjadi kerdil dan juga insangnya akan menjadi pucat. Penyakit yang ketujuh yaitu ada penyakit furunculosis carp erythrodermatitis yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas salmonicida. Ikan yang terserang penyakit ini menyebabkan gejala lesi secara subkutan dengan pembengkakan yang menyebabkan furunculosis pada ikan.
di mana pembengkakan ini akan menjadi luka yang terbuka yang berisi nanah, darah, dan jaringan yang rusak di tengah luka yang membentuk cekungan. Selain itu akan terjadi hemoragi pada dasar sirip dan sirip dorsa diaripis pada ikan. Kemudian mata ikan akan menonjol, warna tubuhnya akan berubah menjadi warna gelap. Penyakit yang kedelapan yaitu ada penyakit Gulfkemia atau disebut dengan red tail disease. Penyakit ini disebabkan oleh Aerococcus viridans parhomeri. Penyakit ini seringkali menyerang lobster. Suhu air memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat serangan dari bakteri tersebut, di mana semakin bertambahnya suhu air, maka kematian ikan akan cepat terjadi. Gejala klinis yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah lobster akan terlihat lesu, kemudian pada sisi ventral abdomen pada lobster akan terbentuk warna merah muda. Penyakit yang kesembilan itu ada penyakit nokardiosis gill tuberculosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Nocardia seriolae, Nocardia asteroides, dan juga disebabkan oleh bakteri Nocardia crassostreae. Ikan yang terserang penyakit ini akan menimbulkan gejala klinis, yaitu ikan akan terlihat tampak kurus dan terjadi kehilangan warna pada si ikan. Selain itu, terdapat lesi pada kulit si ikan, terdapat nodul, dan juga terdapat ulcer pada bagian kulit ikan. Selain itu, ikan terlihat lemah dan juga nafsu makan ikan akan menurun. Terjadi erosi pada operkulum ikan, nekrosis pada filamen insang, dan juga akan terjadi pembengkakan pada daerah yang terserang bakteri tersebut dan tampak seperti tumor. Pada insang ikan ekor kuning akan terlihat seperti tuberkulosis insang. Sedangkan pada neon tetra akan terjadi benjolan atau ulcer pada permukaan tubuhnya. Penyakit ke-10 yaitu ada penyakit Pasteurellosis pseudotuberculosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pasteurella piscicida. Penyakit ini akan menyebabkan gejala klinis yaitu kemerah-merahan pada operkulum ikan. Kemudian akan terjadi pembesaran pada organ limpa si ikan. Kemudian insang ikan akan pucat, badan ikan akan menjadi sedikit gelap, kemudian sedikit pendarahan di sekitar operkulum dan sirip si ikan. Selain itu akan terjadi pembengkakan limfa dan nekrosis pada limfa dan juga ginjal yang tidak diikuti dengan inflamasi. Penyakit ke-11 yaitu ada penyakit red spot. Penyakit red spot ini disebabkan oleh bakteri Pseudomonas aguiliseptica. Biasanya penyakit ini akan menyebabkan gejala klinis yaitu bercak hemoragi pada lapisan subepiderma rahang di bagian bawah dan pada sepanjang tubuh bagian bawah ikan. Selain itu akan terjadi hemoragi kecil di sekitar mulut dan operkulum ikan. Akan terjadi petechiae pada usus dan liver pada ikan akan membesar. Yang ke-12 yaitu ada penyakit streptococcus yaitu Streptococcus agalactilae yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus agalactilae. Gejala klinis yang ditimbulkan yaitu ikan akan berenang lemah di dasar. Kemudian respon terhadap pakan menjadi lemah. Ikan biasanya akan berenang menggelepar. Tubuh ikan akan berbentuk huruf C. Selain itu, bukaan operkulum akan menjadi lebih cepat. Akan terjadi clear operkulum. Kemudian warna tubuh dari ikan akan berubah menjadi warna gelap.
Pada kasus yang lebih kronis, ikan akan mengalami eksoptalmia. Penyakit yang ke-13 yaitu ada Streptococcus iniae. Penyakit ini seperti namanya disebabkan oleh bakteri Streptococcus iniae. Gejala yang ditimbulkan yaitu terjadi gangguan keseimbangan pada ikan, di mana ikan akan berenang ke permukaan secara tidak teratur. Kemudian petechiae pada sekitar anus, mulut, dan pangkal ekor si ikan. Kemudian terjadi pembengkakan rongga perut karena terisi dengan ascites. Kemudian ikan akan terlihat lemah. Kadang ikan akan berputar-putar secara spiral. Selain itu, terjadi hemoragi pada kelopak mata, operkulum bagian dalam, dan juga anus. Yang selanjutnya yaitu ada penyakit merah. Penyakit merah ini disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophila. Gejala klinis yang ditimbulkan yaitu terjadi perubahan warna pada ikan menjadi warna kusam ataupun gelap. Kemudian nafsu makan ikan akan menurun, terjadi penggumpalan dekat saluran pembuangan, kulit, kasat, dan akses lendir pada ikan. Kemudian terjadi pendarahan pada pangkal sirip, ekor, dan sekitar anus, serta bagian tubuh lainnya. Selain itu, sisik ikan akan lepas, terjadi luka di sekitar mulut dan bagian tubuh lainnya. Pada infeksi berat, perut ikan akan lembek dan akan terjadi pembengkakan yang berisi cairan merah kekuningan. Ikan yang mati seringkali ditemukan di permukaan maupun di dasar kolam. Penyakit selanjutnya yaitu adalah penyakit columnaris yang disebabkan oleh bakteri Flavobacterium columnare. Penyakit ini menimbulkan gejala klinis yaitu luka di sekitar mulut, kepala, badan, atau sirip si ikan. Lukanya akan berwarna putih kecoklatan, kemudian akan berkembang menjadi bobrok. Terlihat seperti diselaput benang pada ikan sehingga sering disebut dengan penyakit jamur mulut. Di sekeliling luka tertutup oleh pigmen berwarna kuning cerah. Apabila menginfeksi insang, maka terjadi kerusakan dimulai dari ujung filamen insang dan merambat ke bagian pangkal, yang akhirnya filamen tersebut akan membusuk dan akan rontok, atau biasa disebut dengan gill root. Penyakit yang ke-16 yaitu ada bacterial fin. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pseudomonas spp. Gejala yang ditimbulkan yaitu ikan akan lemah, kemudian bergerak lambat. Ikan akan bernapas megap-megap di permukaan air. Selain itu, warna insang pada ikan akan berwarna pucat dan warna tubuhnya berubah menjadi warna gelap. Terdapat bercak merah pada bagian luar tubuhnya dan kerusakan pada bagian sirip, insang, dan kulit ikan. Pada mula-mula, lendir ikan akan berlebih, kemudian akan timbul pendarahan. Selain itu, sirip dan ekor ikan akan rontok. Penyakit yang terakhir yaitu ada penyakit fibriosis pada udang yang disebabkan oleh Vibrio harvey salah satunya. Kemudian gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah tubuh udang akan tampak kusam dan kotor. Kemudian nafsu makan ikan akan menurun. Terjadi kerusakan pada kaki dan insang ataupun insang pada ikan akan berwarna kecoklatan. Terdapat jenis bakteri Vibrio spp yang berpendar, umumnya menyerang larva udang dan penyakitnya disebut dengan udang berpendar. Gejala yang ditimbulkan lainnya yaitu udang akan berenang lambat, kemudian nafsu makan udang akan hilang, tubuh udang akan bercak merah. Udang yang sekarat sering berenang ke permukaan atau pinggir pematang tambak. Penyakit infeksi yang menyerang ikan ataupun udang yang kedua yaitu ada penyakit yang disebabkan oleh jamur. Jamur adalah kelompok organisme eukariotik yang membentuk dunia jamur atau Rhyznum fungi. Jamur pada umumnya bersifat multiseluler atau bersel banyak. Penyakit yang disebabkan oleh jamur yang pertama yaitu ada penyakit apanomycosis, di mana ikan yang terserang penyakit ini akan menimbulkan gejala-gejala yang klinis, yaitu menyerang pada jaringan kutikula yang lunak
abdomen, dan di sekitar sendi otot-otot pada ikan. Kemudian pada ekor ikan terlihat memutih atau pucat, atau warnanya terlihat merah kecoklatan. Zoospora dari Apanomyces astaci ini motilnya dapat hidup sampai 3 hari, sedangkan dalam bentuk kista dapat bertahan hidup selama 2 minggu di dalam air tawar. Penyakit yang kedua yaitu ada penyakit branchiomycosis, di mana penyakit ini disebabkan oleh jamur Branchiomyces demigrans. Ikan yang terserang penyakit ini akan menimbulkan gejala klinis, yaitu ikan akan menjadi lemah dan kesulitan bernafas. Biasanya ikan akan megap-megap. Biasanya ikan ditemukan mati pada pagi hari. Hifa cendawan akan menghalangi sirkulasi darah yang melalui insang. Kemudian insang ikan akan berwarna kecoklatan. Yang keempat yaitu ada penyakit Epizootic Ulcerative Syndrome, biasa disingkat EUS. Penyebab penyakit ini adalah Apanomyces invadans yang sangat invasif di dalam tubuh ikan air tawar ataupun ikan air payau. Gejala klinis yang disebabkan oleh penyakit ini adalah mengakibatkan luka ulcer dan memicu respon granulosa pada ikan. Kemudian peteci atau bintik merah pada permukaan tubuh, kepala, operculum, dan pangkal sirip renang pada ikan. Menimbulkan lesi di bagian dermis dan menembus lapisan otot daging dari si ikan. Selain itu juga menyebabkan luka terbuka atau bobrok pada ikan. Penyakit yang kelima yaitu penyakit ESC. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Edwardsella installuri. Ikan yang terserang penyakit ini menimbulkan gejala klinis, yaitu menyerang kantung-kantung penciuman menuju ke otak, menyebabkan radang pada granulomatus si ikan. Selain itu, ikan akan terlihat lesu dan berenangnya tidak beraturan. Bengkak yang terjadi pada ikan akan berkembang di bagian belakang kepala dan juga mengikis jaringan ikat di bagian tersebut. Pembengkakan ulcer tersebut terjadi sampai ke otak atau ke lubang di bagian kepala ikan. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.